Hai, semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian pagi hari ini? Guru selalu doakan dan berharap agar kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa untuk selalu bersemangat ya. Kali ini Bu Guru akan menyampaikan materi pelajaran untuk SD kelas 5, tema 7, subtema 1, peristiwa kebangsaan masa penjajahan, pembelajaran ke-1. Nah, sebelum kita mulai, marilah kita awali pembelajaran kita pagi hari ini dengan pembacaan doa terlebih dahulu ya, agar kita selalu diberikan kesehatan dan juga kemudahan untuk memahami materi pelajaran yang akan Bu Guru sampaikan pada pagi hari ini. Nah, anak-anak, apakah kalian sudah siap? Banyak peristiwa dalam kehidupan. Ada peristiwa pribadi, peristiwa keluarga, peristiwa masyarakat, bahkan ada juga peristiwa yang dialami oleh bangsa dan negara. Peristiwa dapat dibedakan menjadi dua macam. Pertama, peristiwa yang menyenangkan, yaitu peristiwa yang membuat kita senang. Yang kedua, peristiwa yang tidak menyenangkan. Misalnya, peristiwa yang membuat kita sedih. Nah, sekarang coba kalian amati ya gambar-gambar berikut ini. Berikan tanda centang atau checklist pada peristiwa yang menyenangkan. Lalu berikan tanda silang pada peristiwa yang tidak menyenangkan ya. Nah, berikut ini gambar-gambarnya. Coba kalian perhatikan satu persatu ya. Nah, pada gambar ini ada seorang anak yang karena prestasinya ia mendapatkan piala dan juga penghargaan. Nah, menurut kalian, apakah peristiwa ini menyenangkan atau menyedihkan? Ya, benar sekali. Ini contoh peristiwa yang menyenangkan. Kalian beri tanda checklist ya. Selanjutnya, pada gambar kedua. Di sini, karena suatu penyakit, Dayu harus dirawat di rumah sakit. Nah, menurut kalian, apakah ini peristiwa menyenangkan atau menyedihkan? Ya, tepat sekali. Ini adalah contoh peristiwa menyedihkan. Kalian beri tanda silang ya. Lanjut kepada peristiwa yang ketiga. Pada gambar ini, Lani sedang merayakan hari ulang tahunnya. Wah, menurut kalian, apakah ini peristiwa menyenangkan atau menyedihkan anak-anak? Ya, benar. Ini adalah contoh peristiwa menyenangkan, yaitu merayakan hari ulang tahun. Kita berikan tanda checklist di bawah gambar ini ya. Nah, berikutnya pada gambar keempat, karena kurang hati-hati, Beni jatuh dari sepedanya. Nah, anak-anak, apakah ini peristiwa menyenangkan atau peristiwa menyedihkan? Ya, tepat. Ini contoh peristiwa menyedihkan ya. Kalian berikan tanda silang di bawah gambar ini. Berikutnya, pada gambar yang kelima, sebuah kampung dilanda banjir bandang. Wah, kasihan sekali ya. Nah, menurut kalian, apakah peristiwa ini menyenangkan atau menyedihkan anak-anak? Ya, tepat sekali. Ini adalah contoh peristiwa yang menyedihkan. Kalian beri tanda silang ya, seperti ini. Nah, untuk yang terakhir, kalian perhatikan ya gambarnya. Di sini ada gambar anak-anak sedang berwisata ke kebun binatang. Wah, senang sekali ya. Nah, menurut kalian, apakah gambar ini peristiwa menyenangkan atau menyedihkan? Ya, benar sekali. Ini adalah peristiwa yang menyenangkan. Kita beri tanda checklist di bawah gambar ini ya. Nah, anak-anak, itulah tadi contoh-contoh peristiwa baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan atau menyedihkan. Kalian bisa tuliskan contoh yang lainnya di buku kalian ya. Anak-anak tahu ini gambar apa? Ya, ini adalah gambar cengkih. Cengkih merupakan salah satu komoditas rempah-rempah yang dihasilkan oleh bangsa Indonesia. Nah, rempah-rempah begitu melimpah loh di bumi Indonesia. Melimpahnya rempah-rempah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Namun, rempah-rempah yang begitu melimpah juga membuat bangsa-bangsa di Eropa berusaha untuk menguasai perdagangannya.
Nah, kalian coba jawab ya beberapa pertanyaan berikut ini. Yang pertama, mengapa bangsa Eropa berhasrat untuk memonopoli atau menguasai perdagangan rempah-rempah? Di sini dikarenakan perdagangan rempah-rempah dapat menghasilkan keuntungan yang berlimpah bagi yang dapat menguasainya. Sehingga bangsa Eropa berhasrat ingin memonopoli perdagangan rempah-rempah. Pertanyaan kedua, seberapa tinggikah nilai ekonomis rempah-rempah di mata bangsa-bangsa Eropa? Wah, nilai ekonomis rempah-rempah sangat tinggi sehingga membuat bangsa Eropa ingin menguasainya. Pertanyaan ketiga, apa hubungan rempah-rempah dan penjajahan di Indonesia? Siapa yang tahu jawabannya? Ya, karena Indonesia kaya akan rempah-rempah yang bernilai sangat tinggi itu, sehingga bangsa Eropa datang untuk menguasai dan menjajah Indonesia sebagai negara penghasil rempah-rempah. Nah, anak-anak, tahukah kamu hubungan antara cengkih dan penjajahan yang dialami oleh bangsa kita? Cengkih memiliki banyak manfaat ya anak-anak. Sebagai bumbu masak, cengkih digunakan dalam bentuk bunga utuh atau dalam bentuk bubuk. Cengkih juga dimanfaatkan oleh bangsa Cina dan Jepang sebagai dupa. Selain itu, minyak cengkih digunakan sebagai aromaterapi dan obat sakit gigi. Nah, betapa banyak sekali manfaat cengkih ya. Pohon cengkeh banyak manfaatnya, sehingga menjadikannya bernilai ekonomis tinggi. Oleh karena itulah, cengkeh merupakan salah satu bahan rempah-rempah yang menjadi buruan bangsa-bangsa Eropa. Hal itu memicu terjadinya penjajahan di Indonesia ya anak-anak. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang peristiwa kedatangan bangsa Barat. Mulai akhir abad ke-15, bangsa Eropa berusaha melakukan penjelajahan samudra. Bangsa Eropa yang pernah melakukan penjelajahan dan penjajahan di Indonesia dimulai oleh bangsa Portugis. Kapal mereka pertama kali mendarat di Malaka pada tahun 1511. Selanjutnya adalah bangsa Spanyol yang mendarat di Tidore, Maluku, yaitu pada tahun 1521. Kemudian disusul oleh bangsa Inggris dan juga Belanda. Kapal-kapal Belanda pertama kali mendarat di Pelabuhan Banten pada tahun 1596. Nah, faktor-faktor pendukung penjelajahan samudra antara lain sebagai berikut ya. Yang pertama, adanya keinginan mencari kekayaan atau istilahnya gold. Kekayaan yang mereka cari terutama adalah rempah-rempah. Sekitar abad 15 di Eropa, harga rempah-rempah sangat mahal. Harga rempah-rempah semahal emas atau gold. Nah, mereka sangat membutuhkan rempah-rempah untuk industri obat-obatan dan juga bumbu masak. Yang kedua, adanya keinginan menyebarkan agama atau istilahnya gospel. Nah, selain mencari kekayaan dan tanah jajahan, bangsa Eropa juga membawa misi khusus. Misi khusus tersebut adalah menyebarkan agama kepada penduduk daerah yang dikuasainya. Oleh bangsa Portugis, tugas mereka ini dianggap sebagai tugas suci yang harus dilaksanakan ke seluruh dunia. Faktor yang ketiga, adanya keinginan untuk mencari kejayaan atau glory. Di Eropa ada suatu anggapan bahwa apabila suatu negara mempunyai banyak tanah jajahan, mereka tersebut termasuk negara yang jaya atau glory. Dengan adanya anggapan ini, negara-negara Eropa berlomba-lomba untuk mencari tanah jajahan sebanyak-banyaknya. Nah, faktor berikutnya adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat saat itu. Contohnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, dikembangkannya teknik pembuatan kapal yang dapat digunakan untuk mengarungi samudra luas. Yang kedua, ditemukannya mesiu untuk persenjataan. Senjata dapat digunakan untuk melindungi pelayaran dari ancaman bajak laut dan sebagainya. Yang ketiga, untuk menentukan arah, biasanya mereka berpedoman pada bintang.
Sehingga jika angkasa tertutup awan, mereka tidak dapat meneruskan pelayarannya. Nah, dengan kompas, mereka bebas berlayar ke arah manapun tanpa gangguan, baik siang maupun malam. Nah, anak-anak, itulah tadi faktor-faktor yang menyebabkan bangsa Barat melakukan pelayaran, menjelajah samudra, dan juga mencari tanah jajahan. Kedatangan bangsa Barat. Anak-anak, coba kalian jawab pertanyaan berikut ini ya. Siapa yang dimaksud dengan bangsa Barat? Yaitu bangsa-bangsa yang berasal dari Eropa. Merekalah yang disebut bangsa Barat. Pertanyaan kedua, apa faktor yang melatar belakangi bangsa Barat melakukan penjajahan di Indonesia? Ya, benar, mereka mencari rempah-rempah dan masih banyak faktor yang lainnya, seperti yang tadi sudah dijelaskan ya. Berikutnya yang ketiga, kapan bangsa Barat mulai melakukan penjelajahan samudra? Mereka memulainya yaitu pada tahun 1511 ya. Selanjutnya, di mana bangsa Barat pertama kali mendarat di Indonesia? Ayo, siapa yang tahu? Ya, benar sekali. Mereka mendarat pertama kali di Indonesia yaitu di daerah Malaka. Pertanyaan selanjutnya, mengapa bangsa Barat melakukan penjelajahan samudra? Nah, anak-anak, seperti yang tadi sudah dijelaskan, bangsa Barat melakukan penjelajahan samudra itu karena mereka mencari kekayaan, menyebarkan agama, mencari kejayaan, dan juga mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, pertanyaan ke-6, bagaimana kondisi rakyat yang mengalami penjajahan? Wah, bisa dipastikan kondisi rakyat sangat sengsara dan juga menderita. Nah, anak-anak, itulah tadi pertanyaan dan juga jawaban yang bisa kalian tuliskan di buku kalian masing-masing ya. Nah, anak-anak, coba sekarang kalian lengkapi tugas berikut ini ya. Kedatangan bangsa Portugis itu pertama kali di tahun 1511. Tempatnya atau daerahnya adalah di Malaka. Tujuannya yaitu ingin menguasai dan mendominasi sumber perdagangan rempah-rempah yang menguntungkan. Sedangkan kedatangan bangsa Spanyol itu juga sama ya maksudnya, hanya saja mereka datang di tahun yang berbeda, yaitu tahun kedatangannya 1521. Tempat atau daerah yang pertama kali mereka datangi adalah Tidore di daerah Maluku. Tujuannya yaitu ingin menguasai Nusantara dan mendominasi sumber perdagangan rempah-rempah yang menguntungkan. Selanjutnya, kedatangan bangsa Belanda, yaitu di tahun 1556. Pertama kali mereka mendarat di Banten. Tujuannya yaitu ingin menguasai Nusantara dan mendominasi sumber perdagangan rempah-rempah yang menguntungkan. Nah, anak-anak, di sini ada peristiwa penting dan juga reaksi masyarakat yang harus kalian tuliskan ya. Saat kedatangan bangsa Portugis, peristiwa penting yang terjadi itu adalah jatuhnya Kesultanan Malaka ke tangan Portugis. Reaksi masyarakat waktu itu adalah melakukan perlawanan di berbagai daerah di Malaka. Kemudian peristiwa-peristiwa penting yang terjadi saat kedatangan bangsa Spanyol itu adalah terjadi perjanjian Saragossa. Saat itu Spanyol bersekutu dengan Tidore untuk melawan Portugis. Nah, reaksi masyarakat yaitu melakukan perlawanan di berbagai daerah di Maluku. Nah, kemudian kedatangan bangsa Belanda itu juga ada peristiwa-peristiwa penting yang terjadi ya. Di antaranya adalah Belanda diusir penduduk karena mereka bersikap kasar dan juga sombong. Saat itu mereka pertama kali mendarat di Banten. Nah, reaksi masyarakat melakukan perlawanan di berbagai daerah di Banten. Anak-anak, coba kalian kemudian tuliskan kembali arti dari gold, gospel, dan glory pada kolom berikut ini ya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan gold? Gold itu artinya kekayaan. Kekayaan yang mereka cari terutama adalah rempah-rempah. Sekitar abad 15, di Eropa, harga rempah-rempah sangat mahal. Harga rempah-rempah itu semahal emas. Yang kedua adalah gospel. Gospel artinya menyebarkan agama. Tugas mereka ini dianggap sebagai tugas suci yang harus dilaksanakan ke seluruh dunia dan dipelopori oleh bangsa Portugis. Kemudian glory.
Glory artinya kejayaan. Dulu, negara yang mempunyai banyak tanah jajahan, negara tersebut termasuk negara yang jaya. Oleh karena itu, negara-negara Eropa berlomba mencari tanah jajahan. Itulah tadi yang dimaksud dengan gold, gospel, dan juga glory ya anak-anak. Kalian bisa membedakannya bukan? Anak-anak, kalian masih ingat, cengkih merupakan salah satu jenis rempah-rempah yang banyak manfaatnya. Harganya pun cukup tinggi, sehingga sampai kini masih banyak masyarakat yang membudidayakannya. Untuk dapat mengambil manfaat cengkih secara maksimal, setelah dipetik, cengkih kemudian dikeringkan dengan cara dijemur. Selama proses penjemuran, terjadi perubahan warna pada cengkih. Nah, kalian lihat kan gambar berikut ini. Awalnya cengkih berwarna hijau. Kemudian setelah dijemur, cengkih berwarna kecoklatan. Pada proses pengeringan cengkih, terjadi perubahan benda yang disebabkan kalor atau panas. Dari proses tersebut, kita mengetahui pengaruh kalor atau energi panas, dalam hal ini sinar matahari terhadap benda. Nah, anak-anak, kita akan kembali mempelajari sifat-sifat benda. Masih ingatkah kamu wujud-wujud benda? Ya, benar sekali. Ada beberapa wujud benda. Benda-benda digolongkan menjadi 3 ya, yaitu benda padat, cair, dan gas. Ketiganya memiliki sifat yang berbeda anak-anak. Mengapa sih kamu perlu mengetahui sifat-sifat benda? Karena salah satunya manfaat mengetahui sifat benda ialah kita akan tahu cara memperlakukan benda-benda yang ada di sekitar kita. Salah satu wujud benda adalah benda padat. Benda padat bisa dipegang ya, kita bisa memindahkannya tanpa mengubah bentuk aslinya. Benda padat dapat diubah dengan beberapa perlakuan seperti diberi panas, diberi tekanan tinggi, atau diberi perlakuan fisik seperti menggunting, menekan, melipat, atau menyobek. Wujud berikutnya adalah cair. Benda cair biasanya berada dalam sebuah wadah seperti bak kamar mandi, baskom, gelas, atau ketel air. Ketika benda cair itu dipindahkan, ia akan berubah mengikuti wadahnya. Jika wadahnya berlubang, benda cair itu akan segera mengalir keluar dari wadahnya. Wujud benda yang lainnya adalah gas. Manusia dapat memasukkan dan mengeluarkan gas dari dalam tubuhnya pada saat bernafas. Manusia menghirup gas oksigen dan mengeluarkan gas karbon dioksida. Dengan memahami sifat gas, manusia menciptakan parfum atau minyak wangi untuk menyebarkan bau dari gas yang dikeluarkan dari wadah parfum tersebut. Nah, anak-anak, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih ya sudah menyaksikan video pembelajaran hari ini. Jangan lupa saksikan video pembelajaran selanjutnya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua ya. Salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.